Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Muhammad Hamzah Masalam dengan NIM 08011182429016. Eh, mahasiswa matematika mahasiswa mahasiswa Unsri jurusan matematika. Di sini saya mempunyai program. Oh ya, ini adalah tugas Alpro untuk mencari sebuah program, untuk membuat sebuah program yang bertujuan untuk mencari FPB dan KPK dari dua bilangan. Ya, kita menggunakan C++ untuk mencari sebuah FPB dan KPK ya. Oke. Jadi ini dia adalah algoritmanya. Ya, seperti yang kita tahu FPB dan KPK itu saya tidak usah dijelaskan lagi ya. Nah, jadi di sini program diawali dengan meminta pengguna memasukkan dua buah bilangan bulat. Jangan koma karena ya, kalau koma susah. Setelah kedua bilangan diterima, program akan memanggil fungsi FPB untuk menghitung ya, FPB menggunakan metode rekursif Euclidean. Di mana jika Y sama dengan 0, maka hasilnya adalah X. Jika tidak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter Y dan X modulo Y. Setelah FPB ditemukan, program memanggil fungsi KPK untuk menghitung KPK dengan rumus X dikali Y dibagi hasil dari FPB, dan hasil perhitungan FPB akan ditandakan ke layar. Nah, jadi, yang jelas, kita akan memasukkan dua buah bilangan, lalu bilangan tersebut akan diproses untuk mencari FPB-nya terlebih dahulu. Setelah kita mencari FPB-nya, maka kita akan bisa lanjut untuk mencari KPK-nya. Untuk FPB-nya sendiri itu rumusnya seperti ini. Jadi untuk fungsi in-main-nya itu awal-awal seperti ini. Kita masukin integer A dan B. Masukkan bilangan pertama itu A, masukkan bilangan kedua itu B. FPB dari kedua bilangan tersebut. Nah, ini FPB A,0 ini fungsi rekursif ya. Itu untuk memanggil fungsi yang di atas ini. Tuh, FPB X dan Y. Jadi X itu adalah A atau bilangan pertama dan Y itu adalah bilangan keduanya atau B. Nah, lalu kita akan masuk ke pernyataan kondisi. Kalau Y itu sama dengan 0, kalau bilangan keduanya sama dengan 0, maka hasilnya adalah atau bilangan pertama. Atau kalau misal salah satu dari kedua bilangan tersebut 0, maka jawabannya ya angka yang bukan 0, atau kalau misal dua-duanya 0, maka jawabannya 0. Atau kalau misal bilangan pertamanya itu 20 dan bilangan keduanya itu 0, maka FPB-nya adalah 20. Dan sebaliknya, kalau bilangan pertamanya 0 dan bilangan keduanya itu bukan 0, maka jawabannya adalah yang bukan 0. Ataupun sebaliknya, bilangan pertamanya itu bukan 0 dan bilangan keduanya itu 0, ya maka jawabannya ya tetap yang enggak 0. Tapi kalau misal keduanya itu bukan 0, ya, bilangan pertama dan keduanya itu ada nilainya bukan 0 ya, bisa 20, 30 atau seterusnya, itu maka akan gini rumusnya ini. FPB Y, modul X modulo Y. Nah, jadi di sini X modulo Y. Misal X apa tuh? 20 sama 10 misal. Nah, 20 modulo 10 itu 20 bagi 10 itu 2. Ya, tidak ada sisa atau 0. Maka ini tadi akan masuk ke 0, yang sebagai Y-nya ini 0, dan Y-nya ini tadi berapa? 10, 20 ya, 20, 20,0, maka akan naik lagi ke atas ini. Gitu. Nah, masuk lagi ke sini. Lalu baru dicek lagi, turun lagi ke sini. Kalau misalnya 0, ya, ini kan modulnya tadi kan 0 habis. 20 bagi 10 kan bisa dibagi 0, maka hasilnya akan 10. Tuh. Kita coba ya. FPB dari 10 dan 20 itu 10. Ya benar. 10, 20. Nah ya, FPB-nya 10, KPK-nya 20. Nah, jadi itu adalah untuk penjelasannya untuk yang FPB. Jadi nanti kita masuk ke sini dulu ya, komanya ini dulu, X modulo Y ini berapa.
kalau memang benar tidak ada sisa, udah nih, Y-nya habis kan, yang ini yang di sebelah kanan, ini kan habis tuh, maka dia akan naik lagi ke sini, ternyatanya, sampai return X, dan ya selesai, sampai 0. Dan lanjut untuk mencari KPK-nya, nah, kalau udah FPB-nya dapat, maka kita lanjut ke KPK. KPK-nya ini sama seperti FPB bentuknya ya, KPK, A, B ini, KPK dalam kurung A, B, maka dia akan naik ke atas ini, KPK A, B, X sebagai A dan Y sebagai B. Nah, return X kali Y. X kali Y ini misal tadi 10 kali 20 tadi. 10 kali 20 kan 200. 200 dibagi FPB dari 10 dan 20. 10 dan 20 tadi itu FPB-nya 10 kan. Berarti 200 dibagi 10 itu sama dengan 20. Sama seperti yang kita cari tadi. FPB-nya 10, KPK-nya 20 seperti itu. Ya. Jadi itu dia penjelasan codingannya. Untuk pseudocode-nya juga sama persis ya. Dan ini adalah flowchart-nya. Nah, untuk flowchart-nya, ya ini tadi. Kita mulai start. Nih. Kalau misalnya sama dengan 0, kalau true, dia jawabannya ya X itu sendiri atau bilangan yang tidak 0 tadi. Dan langsung N. Langsung keluar dari fungsi FPB dan langsung pindah ke KPK. Tapi kalau misalnya itu tidak 0, maka dia ada proses ini. FPB, Y, X modulo Y, bla bla bla, dan N. Langsung keluar dari fungsi FPB. Dan masuk ke fungsi KPK. Nah, fungsi KPK tadi, start, dia langsung ada proses seperti ini, dan N, selesai. Kalau KPK dia gampang, karena udah ada FPB-nya. Nah, kalau untuk fungsi main-nya ya ini, start, A, B, masukin A, B-nya, lalu outputnya itu FPB, A, B, dan KPK A, B, lalu N, selesai. Nah, ini programnya. Dan ini adalah hasil program. Jadi kalau kita masukin bilang pertamanya 42 dan bilangan keduanya itu 56, ini masuk sini. Ya. 42 dan 56 itu kan ya nggak 0, berarti dia langsung masuk ke else nih. X modulo Y. X modulo Y 42 dibagi 56. Ya, 42 bagi 56 kan ada sisa ya? Enggak. Iya ada. Ada sisanya. Jadi dia nggak langsung 0. Karena 42 bagi 56 tuh koma. Enggak sih. Ya, koma. Jadi dia akan langsung proses lanjut sampai pokoknya salah satunya itu 0 sampai habis dan dia akan langsung keluar. Di sini FPB-nya itu 14 dan KPK-nya adalah 168. Seperti itu. Ya. Baik. Jadi itu dia penjelasan untuk program FPB dan KPK. Apabila ada kurang kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.